Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Banyak orang hanya ingin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar dan spektakuler. Seorang murid Yesus yang bernama Andreas adalah seorang yang sangat sederhana dan tindakan-tindakannya pun sangat sederhana tetapi berdampak luar biasa. Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Andreas adalah saudara Simon Petrus. Dan mereka sama-sama bekerja sebagai penjala ikan atau nelayan. Pekerjaan mereka sebagai nelayan memberikan satu gambaran bahwa mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, khususnya di dalam hal agama. Namun walaupun mereka adalah orang-orang yang sederhana, Andreas adalah seseorang yang memperhatikan betul kehidupannya. Dia tahu ada tempat yang kosong di dalam jiwanya, yang tidak bisa diisi oleh apapun juga kecuali Tuhan. Karena itulah Andreas belajar dari Yohanes Pembaptis. Andreas berguru kepada Yohanes Pembaptis. Andreas belajar firman Tuhan dari Yohanes Pembaptis. Sehingga kemudian ketika Yohanes Pembaptis sang pembuka jalan bagi Mesias itu melihat Yesus, tanpa ragu Yohanes segera berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ketika mendengar sang guru berkata tentang anak domba Allah, maka Andreas, salah seorang dari dua murid itu, segera tahu, segera ingat akan pelajaran yang dia dapatkan dari Yohanes Pembaptis tentang Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Karena itu tanpa ragu, Andreas pergi meninggalkan Yohanes Pembaptis dan kemudian mengikut Yesus sang guru sejati. Injil Yohanes tidak memberikan informasi di manakah Yesus tinggal. Tetapi secara tersirat, Injil Yohanes mau menunjukkan kepada kita bahwa sesudah melihat di mana Yesus tinggal, dua orang murid Yohanes Pembaptis ini semakin mantap untuk mengikut Yesus. Andreas kemudian bertemu dengan Simon Petrus saudaranya dan membawa Simon Petrus ini untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus dan menjadi murid Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak mudah bukan membawa orang lain untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi jauh lebih tidak mudah lagi untuk membawa anggota keluarga berjumpa dengan Yesus, mengenal Yesus dan menjadi pengikut Yesus, bukan? Nah, Andreas melakukannya dengan baik kepada Simon Petrus. Karena Andreas tahu bahwa kalau dia punya kekosongan di dalam jiwanya, pasti sang saudara pun memiliki hal yang sama. Alkitab tidak banyak memberikan informasi kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Andreas semasa dia menjadi murid Yesus. Terlalu sedikit informasi tentang Andreas. Ada dua hal di dalam Injil Yohanes yang akan menunjukkan kepada kita kegiatan sederhana yang dikerjakan oleh Andreas di dalam kehidupannya sebagai murid Yesus.
Yang pertama ada pada Yohanes pasal 6 ayat 8 sampai 9. Ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ketika tidak ada makanan dan hari sudah menjadi semakin sore, Andreas datang kepada Yesus membawa seorang anak kecil. Di tangan anak kecil itu ada bekal, 5 roti dan 2 ekor ikan. Bekal yang sangat minim, karena yang akan dijamu makan itu 5.000 orang laki-laki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tugas Andreas hanya mengantar anak ini untuk berjumpa dengan Yesus. Bukan sekedar mengantar makanan, tetapi Andreas secara pribadi mengantar anak kecil ini untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Anak ini seumur hidupnya pasti tidak akan pernah melupakan Yesus. Anak kecil ini pasti seumur hidupnya tidak akan pernah melupakan apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap bekalnya yang sedikit dan terhadap 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak pada sore hari itu. Perjumpaannya dengan Yesus adalah perjumpaan secara pribadi yang akan membuat taburan-taburan benih iman itu mulai mengakar dan bertumbuh. Nanti pada saatnya akan menghasilkan buah di dalam kehidupan anak kecil ini. Hal yang kedua ada di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 22. Di sana dikisahkan ada beberapa orang Yunani yang ingin berjumpa dengan Yesus. Dan orang-orang Yunani ini menemui Filipus. Lalu Filipus memberitahu Andreas tentang orang-orang Yunani ini yang ingin berjumpa dengan Yesus. Akhirnya Filipus dan Andreas pun menemui Yesus. Orang-orang Yunani ini pun seumur hidupnya tidak akan pernah melupakan Yesus. Mereka pasti sudah memiliki satu hati untuk Yesus. Dan pasti Yesus juga menempati satu bagian di dalam kekosongan jiwa orang-orang Yunani ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, yang dilakukan oleh Andreas ini sangat sederhana. Hanya mengantar orang untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi dampaknya luar biasa. Dibutuhkan banyak Andreas di dalam gereja. Dibutuhkan banyak Andreas di dalam bergereja. Karena Andreas inilah yang akan mengantar orang untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Gereja harusnya menciptakan Andreas, bukan murid-murid yang sibuk hanya belajar untuk dirinya sendiri. Tetapi gereja harus menciptakan Andreas yang dengan tindakan sederhana mengantar seseorang untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perbuatan yang sederhana tetapi bertampak luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejarah kemudian mencatat bahwa Andreas setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Bahkan dia mati sebagai martir. Tindakan yang sederhana tetap dilakukannya dengan kesetiaan. Dan dia mati di salib dengan salib yang berbentuk huruf X. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Masih banyak orang yang perlu diantar untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mengantar memang adalah tindakan yang sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Tuhan beserta kita. Amin.